Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. AKBP Ahirudin Hasibuan dipecat dari anggota kepolisian setelah menjalani sidang etik selama 6 jam. Dalam sidang etik, mantan Kabak Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumut didakwa melanggar 3 aturan polisi. AKBP Ahirudin Hasibuan keluar dari gedung bidang Propam Polda Sumut untuk kembali masuk ke ruangan tahanan titipan karena masih jalani proses hukum dugaan pelanggaran sebagai anggota Polri. Tidak ada pernyataan apapun dari AKBP Ahirudin usai diperiksa 6 jam oleh Propam Polda Sumatera Utara. AKBP Ahirudin terus berusaha menghindari pertanyaan wartawan sambil berjalan menuju ruang tahanan. AKBP Ahirudin Hasibuan diberikan sanksi berat pemecatan dengan tidak hormat karena membiarkan penganiayaan terjadi oleh anaknya terhadap Ken Admiral. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Polda Sumatera Utara terus bekerja sama dengan PPATK dan KPK terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku nabi menembak kantor MUI pada Selasa siang. Pelaku yang diketahui bernama Mustafa itu tewas setelah sempat dibawa ke Puskesmas Menteng, Jakarta. Kantor Majelis Ulama Indonesia ditembaki seorang pria yang mengaku nabi pada Selasa siang. Akibat insiden ini, kaca di kantor MUI rusak. Tak hanya itu, 2 pegawai MUI dikabarkan terluka. Polisi berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Mustafa. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin memastikan penembak kantor MUI tewas usai dilarikan ke Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Jenazahnya kemudian dibawa ke RS Polri untuk diotopsi. Sendiri meninggal dunia apa gimana, Pak? Tadi sih waktu di Puskesmas Menteng dinyatakan oleh dokter setempat sudah meninggal, dalam keadaan meninggal. Iya. Sementara pelakunya udah dibawa ke rumah sakit Polri apa gimana? Ramadjati, ya. Kalau pelaku sendiri atau dua? Sementara sendiri yang di. Apakah sudah dari pengambilan CCTV, Pak? Saat ini sedang proses. Dia sedang proses pengambilan CCTV. Untuk melengkapi barang bukti penembakan, petugas Sinafis Polda Metro Jaya langsung menggelar olah TKP di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP yang dilakukan 1 jam lebih, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya obat-obatan dari tas pelaku. Petugas juga mengamankan senjata diduga airsoft gun yang digunakan pelaku untuk menembak kantor MUI. Menurut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, saat kejadian dirinya tengah menggelar rapat bersama pimpinan lain di lantai 4 kantor MUI. Anwar menjelaskan pelaku pernah datang 2 kali untuk bertemu dengan Ketua MUI dan kali ini merupakan kedatangan ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku penembakan kantor MUI Pusat meninggal dunia, sementara 2 korban luka-luka sedang ditangani di rumah sakit. Pelaku penembakan kantor Pusat MUI diketahui bernama Mustafa, tewas saat dibawa ke puskesmas. Sementara itu 2 korban luka bernama Bambang dengan luka punggung dan Tri dengan 10 jahitan di tangan sudah ditangani di Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam menyebutkan pelaku berdomisili Lampung dan sudah mendatangi kantor MUI sebanyak 2 kali. Motif penembakan belum diketahui dan masih dilakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi oleh pihak kepolisian.
peristiwa ini sebagai salah satu warning ya tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian yang kedua, kita percayakan penuh penanganannya kepada aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan di dalam penanganan kasus hukumnya. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara cepat, profesional, sehingga ada jaminan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian karena berlarut, kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak terkait langsung dengan masalah penanganan hukumnya. Sekecil apapun potensi itu harus segera ditutup dengan kinerja ya, dan tentu MUI memberikan dukungan penuh dan juga memberikan kepercayaan serta membantu agar kasus ini bisa terang benderang dan juga terselesaikan. Penembak kantor MUI Mustafa ternyata pernah dipenjara karena membuat kerusakan di kantor DPRD Lampung 2016 silam. Polda Lampung telah memasang garis polisi di rumah Mustafa untuk kepentingan penyelidikan. Mustafa, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ternyata pernah ditahan selama 5 bulan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Mustafa ditahan karena merusak salah satu fasilitas di kantor DPRD Lampung pada tahun 2016. Atas aksinya itu, Mustafa disangkakan pasal 406 KUHP tentang perusakan. Bang, kabarnya itu orang pesawaran ya? Iya, pokoknya dari data tersebut sudah diyakini bahwa dari wilayah Provinsi Lampung ya. Tetapi dari detailnya nanti kita akan lihat, kita akan yakinkan dulu karena tim atau penyidik saat ini tengah bekerja melakukan pendalaman terhadap bahan-bahan keterangan yang ada. Mungkin itu sementara. Belum ada indikasi keterlibatan dengan terorisme, Bang? Kalau dari catatan-catatan yang kita punya, Bang? Ya, untuk sementara mungkin kami dalam hal ini karena peristiwa ini baru saja terjadi 3 atau 4 jam yang lalu, ya tentunya kita tunggu dulu supaya kita kumpulkan alat bukti atau barang bukti yang ada. Kombes Pandra juga menyebut Polda Lampung akan berkoordinasi dengan Polda Metro usai aksi brutal M di kantor pusat MUI Jakarta. Aparat kepolisian dari Polda Lampung pun telah mendatangi tempat tinggal pelaku di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam dialog bersama Abraham Silaban di program iNews Prime, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menceritakan kronologi penembakan oleh seorang warga Lampung yang mengaku sebagai nabi. Saat kejadian, Anwar tengah menggelar rapat bersama sejumlah pengurus MUI. Kita sedang rapat di lantai 4 ya. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba salah seorang ketua namanya Profesor Dr. Utang Ranujaya menginterupsi. Ya, kita terkejut juga kenapa kok ada interupsi gitu kan. Ternyata ada informasi, kata beliau, dari bawah, di bawah ada tembakan gitu. Tapi kami tidak mendengar, tidak ada seorang pun dari kami di lantai 4 yang mendengar adanya bunyi tembakan. Kemudian kepala kantor kita suruh turun, dia turun, kemudian dia balik lagi dan melaporkan bahwasanya si pelaku sudah diamankan. Oke. Itulah kira-kira apanya cerita singkatnya. Oke. Apakah dengan jelas terduga pelaku dalam hal ini menyebutkan ingin bertemu dengan siapa waktu itu? Bahwa kita tahu Ketua Umum MUI ya. Ya, jadi dia ini datang hari ini itu adalah kali yang ketiga ya. Oke. Dia sudah datang 2 kali sebelumnya, maka ketika saya tadi tanya ya sama salah seorang satpam, karena dia turun dari mobil travel ya, dia diantar oleh mobil travel, saya rasa mungkin dari daerah mana tidak tahu lah ya, pokoknya dia naik mobil travel itu turun, dia mau menuju lobi dan ketemu sama satpam, oleh satpam ditanya, Bapak mau ketemu siapa? Dia bilang dia akan ketemu Pak Bambal ya. Si pelaku ini berasal dari Lampung dan Pak Bambal ini juga dari Lampung gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kan siapapun tamu biasanya harus ke resepsionis ya. Jadi kalau seandainya dia sudah 2 kali ke MUI ya berarti kemungkinan besar dia sudah 2 kali juga bertemu dengan Pak Bambal ini gitu.
Dan ketika dahulu dia menyatakan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Nah, kalau ketua MUI itu bagi kawan-kawan, bagi karyawan, di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua umum ya. Ketua umum kan 1 orang, wakil ketua itu ada 3. Kalau ketua MUI itu banyak, sekitar 10 orang itu. Iya, maka itu saya tegaskan tadi. Jadi dia ingin ketemu sama ketua MUI, ya dengan siapa kan wajar ditanya gitu ya. Betul. Wajar ditanya gitu. Dan nampaknya ya kalau di hari tadi itu ya karena pertanyaan-pertanyaan dari Satpam dan dari resepsionis itu tidak bisa dia jawab ya. Sehingga mungkin barangkali dia jengkel barangkali ya, dia melepaskan tembakan gitu kan. Dan tembakan pertama itu mengenai bagian belakang dari Satpam ya. Tapi nggak luka dia ya. Tapi terasa oleh dia ada yang menyinggung bagian belakangnya kan gitu. Dan kemungkinan besar peluru itu yang nyasar mengenai pintu masuk yang dari belakang, dari parkir ya, parkir belakang. Kemudian karena ada letusan ya lari gitu kan. Dikeluarkan lagi tembakan kedua gitu kan. Tembakan kedua itu mengenai bagian kanan dari resepsionis. Artinya 2 orang yang terluka ini ya, security 1 orang dan resepsionis ya, Pak Anwar. Kalau resepsionis ini Pak Bambal ini luka oleh peluru peluru karet kayaknya ya. Peluru karet itu ya. Kalau yang Pak Tri ini terlukanya dia tergelincir karena menginjak kaca ya. Pertanyaannya adalah kaca ini pecah karena oleh peluru kah atau karena ketabrak oleh dia gitu kan. Kaca pintu masuk itu ya, apakah ketabrak lalu pecah lalu dia injak lalu dia tergelincir atau begitu, atau memang kaca itu sudah pecah akibat tembakan. Belum tahu sampai sekarang karena Pak Trinya ya masih belum bisa saya temui gitu ya. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 3 mobil, salah satunya truk box ekspedisi. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Lamongan, tepatnya di wilayah Balan, Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 3 mobil, salah satunya truk box ekspedisi. Kecelakaan diduga akibat sopir City Car mengantuk. Mobil oleng dari arah timur lalu menabrak truk box dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan hampir menabrak rumah warga. Teman yang luka parah dibawa ke rumah sakit karena shock lah. Masih anak muda. Cuman saya tadi tidak berani melihat karena takut kirain itu tadi ada darah soalnya. Sopir City Car luka berat dan langsung dibawa ke RSUD Sumberjo. Kasus kecelakaan kini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecelakaan melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di jalur Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini 2 korban pemotor mengalami luka berat. Kecelakaan melibatkan 3 mobil dan sepeda motor di jalur Songgom, Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Selasa pagi. Akibat peristiwa ini, 2 orang pengendara motor yang berboncengan tergeletak di jalan. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor dari arah Pejagan hendak menyalip minibus. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan melaju kencang mobil travel dan tabrakan pun tak terhindarkan. 2 pemotor terpental mengenai minibus, sedang pengemudi mobil travel memutar kemudi ke kanan dan menabrak sebuah mobil lainnya hingga terguling dan terperosok ke parit. Dari arah berlawanan ada elep merah. Iya. Terus nggak tahu ini motor nyalip dari jauh kenceng, terus elepnya juga kenceng, nabrak dia. Berarti yang nyalip motornya ya? Ya, nabrak, kepental ke sini. Supir enggak. Terus habis itu elepnya kenceng, mungkin dia nggak bisa ngerem,
dia ngegunting ke kanan gitu, terus kena elep yang putih. Akibat kecelakaan itu, 2 pemotor mengalami luka berat dan dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat saat mengevakuasi mobil. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.